Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang begitu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Beliau memiliki ribuan sahabat yang menemaninya berjuang di jalan Allah. Di antara sahabat Rasulullah itu, ada satu nama yang tak hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang, atau karena kedalamannya dalam hal keimanan. Selain itu semua, ia memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki sahabat lain. Ia mampu membuat Nabi tersenyum dan bahkan tertawa terbahak. Dialah Nuaiman bin Amr, seorang lelaki dari Madinah yang dengan tingkah polos dan cerdasnya, menjadi sumber kegembiraan dalam majelis Rasulullah. Di balik senyumnya yang khas dan selera humor yang legendaris, di dalamnya tersembunyi jiwa yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nuaiman adalah sahabat yang bisa menjual manusia tanpa niat jahat, dan membeli hadiah untuk Nabi tanpa punya uang. Ia adalah sahabat yang dipotongkan hidung unta, tapi tidak memotong adabnya kepada Nabi. Dalam kerasnya medan dakwah, dalam sunyinya malam jihad, Allah kirimkan Nuaiman untuk mengajarkan kita bahwa Islam bukan hanya tentang menangis dalam sholat, tapi juga tentang membuat orang lain tersenyum karena iman. Inilah kisah sahabat yang membuat Rasulullah tertawa dan membuat kita merenung. Inilah kisah sahabat Nuaiman bin Amr. Mari kita buka kisahnya dengan mengucapkan ayatul basmalah. Bismillah. Di celah rumah-rumah tanah liat di Yatsrib, kota yang kelak akan diberkahi, terdengar tawa anak-anak kecil yang bermain di antara debu dan matahari. Di antara megahnya benteng khas orang-orang pendatang, di antara mereka ada seorang bocah kecil yang paling mencolok bukan karena tubuhnya paling besar, bukan pula karena pakaiannya paling mewah, tapi karena ia paling banyak membuat orang tertawa. Dialah Nuaiman bin Amr, anak dari salah satu suku di Madinah yakni suku Khazraj, salah satu kabilah besar di Yatsrib. Sejak kecil, Nuaiman dikenal sebagai anak yang lincah, cerdas dan tak pernah kehilangan akal. Ibu, Nuaiman menyembunyikan sandal ayah lagi. Dia mengganti kurma kami dengan batu, tapi apa yang terjadi? Melihat semua orang tertawa karena kejahilan Nuaiman kecil. Begitulah Nuaiman. Ia tak pernah punya niat jahat, ia hanya punya cara berpikir yang tak biasa. Ia akan menyulap suasana tegang menjadi cair, membuat yang marah menjadi tersenyum dan bahkan membuat orang dewasa berpikir ulang untuk marah padanya. Ibunya, seorang perempuan Ansor yang sabar, ia sering berkata kepada tetangga-tetangganya tentang Nuaiman, "Anakku ini, jika tidak membuat kalian kesal, maka ia akan membuat kalian bahagia." Tumbuh di tengah tradisi Arab Jahiliyah, masa kecil Nuaiman berlangsung di tengah masyarakat Arab yang masih memegang kuat tradisi jahiliyah. Orang memuja berhala, mempercayai tahayul, dan menjunjung tinggi harga diri kesukuan. Tapi keluarga Nuaiman dikenal sebagai keluarga yang bersih dari praktik syirik berat. Mereka hidup sederhana, tapi menjaga kehormatan dan keharmonisan. Nuaiman kecil tumbuh dalam bingkai kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, terkadang ia suka duduk diam di pojok rumah saat ayahnya berbicara dengan para tetua. Namun, tak jarang ia juga membuat ulah seperti mengganti wadah air dengan kendi kosong, lalu pura-pura mengeluh, dengan berkata, "Mengapa airnya pahit, Bu?" Semua tertawa. Tapi saat ditanya tentang hal-hal yang serius, Nuaiman kecil menjawab dengan serius pula. Ia anak yang jujur, cerdas, dan mengamati dunia lebih dalam dari anak seusianya. Nuaiman sangat cepat belajar. Ia tahu kapan harus bercanda, dan kapan harus diam. Ia peka terhadap perasaan orang lain. Ketika seorang anak tetangga kehilangan kambingnya, Nuaiman justru menghiburnya dengan lelucon yang membuatnya tertawa di tengah tangisnya. Salah satu kisah kecil yang sering diingat warga, suatu hari, seekor kambing milik tetangga hilang.
Anak-anak menuduh Nuaiman mencurinya. Tapi Nuaiman menjawab, "Aku tidak mencuri kambing itu. Tapi aku menanyainya kemana dia pergi. Sayangnya dia hanya mengembik dan pergi lagi." Semua pun tertawa. Dan setelahnya, Nuaiman justru ikut membantu mencari kambing itu hingga ditemukan. Meskipun sering dianggap jahil, Nuaiman sangat mudah tersentuh oleh cerita-cerita tentang keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan. Ketika para pemuka Yatsrib mulai membicarakan tentang seorang nabi terakhir yang akan datang dari Mekah, Nuaiman kecil sering menguping pembicaraan itu dari balik tirai. Benarkah akan datang seorang nabi yang membawa kebenaran? Jika benar, aku ingin melihat beliau tertawa dan membuatnya tertawa. Sejak usia muda, Nuaiman memendam harapan untuk menjadi bagian dari sejarah besar. Ia tidak tahu bahwa kelak, ia akan menjadi sumber kegembiraan bagi Rasulullah dan dikenang dalam sejarah sebagai sahabat yang unik dan luar biasa. Begitulah Nuaiman kecil. Ia tumbuh tidak hanya sebagai anak yang lucu dan pintar, tetapi juga memiliki hati yang lembut, niat yang bersih, dan jiwa yang haus akan kebenaran. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Nuaiman yang sudah tumbuh menjadi pemuda adalah orang pertama yang menyambut Islam dengan senyum dan keyakinan. Dan kisahnya pun terus berlanjut bukan hanya di bumi, tetapi juga di langit yang mencatat tawa dan tangisnya dalam tinta keimanan. Bagaimana Nuaiman muda bisa memperoleh tempat yang khusus di hati Rasulullah? Apakah Nuaiman langsung menerima Islam saat Nabi Muhammad datang ke Madinah? Simak terus videonya sampai selesai. Karena akan ada kisah-kisah jenaka dari sahabat Nuaiman. Perkenalan Nuaiman dengan Islam. Langit Madinah sore itu berwarna keemasan, angin semilir menerbangkan debu di jalanan Yatsrib. Kota ini mulai bersiap menyambut hal yang besar. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah di tanah Arab. Di tengah keramaian pasar dan perbincangan para tetua kabilah, terdengar kabar yang membuat hati para penduduk berdebar. Yaitu, datangnya seorang nabi terakhir. Nabi dari keturunan bangsa Arab, ia keturunan asli kaum Quraisy. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dan di antara yang mendengar kabar itu adalah seorang pemuda dari suku Khosroj bernama Nuaiman bin Amr. Saat itu usianya telah menginjak dewasa. Ia dikenal sebagai pribadi yang lucu, namun memiliki hati yang tajam. Ia lebih sering membuat orang tertawa ketimbang berdebat. Tapi, hari itu wajahnya tampak lebih serius. Di pasar Madinah, seorang pedagang yang baru datang dari Mekah sedang berbicara tentang seorang lelaki yang berani menantang berhala-berhala Quraisy. Namanya Muhammad, ujar si pedagang. Ia mengatakan hanya ada satu Tuhan, dan semua berhala adalah kebohongan belaka. Nuaiman yang penasaran, ia berusaha mendekat, kemudian memberanikan diri untuk bertanya, apakah dia sendirian? Tidak, katanya dia sudah memiliki banyak pengikut. Bahkan orang-orang dari Yatsrib kota kita ini, mereka pernah menemuinya di Aqobah dan bersumpah setia kepadanya. Saat itu, nama Rasulullah mulai menjadi buah bibir di Madinah. Orang-orang mulai mempertimbangkan untuk menyambut beliau. Hati Nuaiman pun mulai tergugah, ia merasakan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berikutnya, setelah berita kedatangan Nabi sampai ke telinga Nuaiman, terjadilah Baiat Aqobah kedua. Lebih dari 70 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah secara rahasia di malam hari, di lembah Aqobah. Mereka menyatakan keimanan dan janji setia untuk membela beliau jika hijrah ke Madinah. Dan Nuaiman adalah salah satu dari mereka. Di malam yang sunyi, ia berdiri di antara para tokoh besar seperti Asad bin Zurarah, Sa'ad bin Muadz, dan Muadz bin Jabal. Dengan dada bergetar, ia menyaksikan wajah yang kelak akan ia cintai lebih dari dirinya sendiri,
yakni wajah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertemuan itu, saat Rasulullah berbicara, semua mendengarkan dengan penuh rasa hormat dan hikmat, termasuk Nuaiman yang biasanya tertawa dan bercanda. Saat itu justru ia menangis terharu, serasa tidak percaya bahwa di hadapannya adalah Rasulullah yang akan ia cintai melebihi dirinya sendiri. Demi Allah, batinnya bergetar menyaksikan wajah manusia mulia, wajah yang membawa kebenaran, wajah orang yang harus dibela sampai akhir hayat. Dan malam itu, Nuaiman pun mengulurkan tangannya berbaiat di bawah cahaya bintang. Ia menjadi salah satu pionir Ansor yang membuka jalan bagi tegaknya Islam di Madinah. Tak lama setelah perjanjian Aqobah, Rasulullah dengan para sahabat berhijrah ke Madinah. Dan Nuaiman adalah salah satu dari orang-orang yang menyambut beliau dengan air mata haru. Ia bahkan turut serta membangun Masjid Nabawi, membawa batu dan lumpur, sambil bersenandung bersama para sahabat. Pada saat itu Rasulullah yang melihat Nuaiman, beliau tersenyum, dan berkata kepada para sahabat, "Dia Nuaiman adalah seorang pembawa keceriaan di tengah kita." Sejak saat itu, hidup Nuaiman berubah. Ia bukan hanya seorang pemuda Ansor yang humoris, tapi sahabat sejati Nabi yang akan selalu berusaha membahagiakan beliau dengan caranya yang khas. Hati yang lembut dan penuh canda tetap bisa menerima kebenaran yang dalam. Nuaiman mengajarkan bahwa iman bukan hanya urusan tangis dan zikir, tapi juga cinta, tawa, dan keinginan untuk membela kebenaran. Perjalanan iman seseorang bisa dimulai dari rasa penasaran, lalu berubah menjadi pengorbanan. Di balik kesehariannya yang penuh canda tawa, ternyata tersembunyi keberanian yang begitu dahsyat. Saat itu, pagi di Madinah yang tidak biasa. Matahari belum tinggi saat suara Rasulullah menggema di Madinah, "Wahai kaum muslimin, kafilah Quraisy sedang menuju Syam. Mereka membawa harta, dan ini adalah saatnya untuk kita menegakkan hak kita." Dengan cepat kabar itu menyebar ke penjuru Madinah, sejumlah sahabat segera bersiap bukan untuk perang besar, tapi untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Namun, Rasulullah tidak memaksa siapapun. Siapa yang ingin ikut, beliau mempersilahkan. Dan di antara mereka ada yang langsung bangkit tanpa ragu. Di antaranya adalah Nuaiman bin Amr. Orang-orang mungkin mengenal Nuaiman karena kelucuannya, tapi di balik wajah ceria itu tersembunyi semangat jihad yang dahsyat. Saat berita keberangkatan pasukan disebar, Nuaiman tidak membuat lelucon. Ia pulang ke rumahnya, mengambil senjata seadanya, lalu datang kepada Rasulullah dengan wajah serius. "Ya Rasulullah," katanya sambil menunduk, "izinkan aku ikut bersamamu. Aku tidak bisa membaca strategi perang, tapi aku bisa berdiri di barisanmu, dan tidak akan lari." Rasulullah menatapnya dengan senyum bangga. "Engkau bersamaku, wahai Nuaiman. Hari ini bukan waktunya bercanda, tapi waktunya menunjukkan cinta dan kesetiaan yang sejati." Pasukan Muslim hanya berjumlah 313 orang, bersiap menuju medan pertempuran, meski dengan persenjataan yang minim. Mereka bukan tentara, hanya para sahabat yang siap mati demi Islam. Di antara wajah-wajah tegas itu, Nuaiman tetap hadir, bukan sebagai pelawak, tapi sebagai mujahid. Di perjalanan, ia tetap melontarkan sedikit gurauan untuk meredakan ketegangan. Ia berkata pada sahabatnya, "Kita ini seperti orang mau menikah, tapi yang kita lamar adalah syahid." Semua tertawa kecil. Tapi mereka tahu, candaannya bukan karena takut, tapi karena iman. Hari perang Badar pun datang gemuruh pedang dan teriakan kuda musuh, menandai pertempuran segera dimulai. Tanggal 17 Ramadan,
Tahun kedua Hijriah langit Badar diselimuti angin dan ketegangan. Pasukan Quraisy datang dengan 1.000 orang, lengkap dengan kuda dan senjata, jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan Muslim. Nuaiman berdiri tegak, menggenggam pedangnya. Ia menatap ke arah musuh tanpa gentar. Dan ketika takbir dikumandangkan, ia tak lagi berbicara namun berlari bersama sahabat-sahabat lain, menghantam barisan musuh dengan semangat iman yang kokoh, tak ada gurauan, tak ada tawa, yang ada hanya pekik takbir dan debu-debu jihad menghambur beterbangan menyelimuti jiwa-jiwa pemenang. Ia memukul, menangkis, terluka, tapi tidak ada kata menyerah apalagi mundur. Dan dalam satu riwayat, disebutkan Nuaiman termasuk orang yang berhasil membunuh musuh Quraisy bersama barisan Ansor. Badar pun menjadi saksi betapa gigihnya perjuangan Nuaiman membela agama Allah. Dan di malam setelah kemenangan, setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, para sahabat duduk di bawah bintang-bintang. Tubuh mereka penuh luka, namun hati mereka penuh syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nuaiman duduk bersama Rasulullah, tubuhnya memar namun senyumnya kembali merekah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini aku tidak membuatmu tertawa tapi semoga aku membuatmu bangga." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Engkau membuatku bahagia, wahai Nuaiman. Hari ini Allah pun tertawa melihat keberanianmu." Perang Badar bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah titik balik sejarah Islam, dan Nuaiman adalah salah satu saksi sekaligus pelaku di dalamnya. Ia membuktikan bahwa orang yang humoris tetap bisa serius dalam perjuangan. Iman tidak selalu terlihat dari wajah yang murung, tapi dari kesetiaan dalam ujian. Nuaiman bukan hanya membuat Rasul tertawa, tapi juga membuat Islam berdiri kokoh. Nuaiman bin Amr adalah pejuang Badar yang pantang menyerah, pejuang yang dijanjikan surga. Ketika namanya disebut, para sahabat lain mengangguk sambil tersenyum karena mereka tahu. Di antara para ksatria Badar, ada satu yang membuat langit tertawa dengan iman yang dalam. Nuaiman menjual sahabat Suwaibid sebagai budak. Di suatu hari yang panas di Jazirah Arab, Rasulullah dan para sahabat tengah dalam perjalanan menuju salah satu ekspedisi dakwah. Mereka berjalan menempuh jarak jauh, menembus padang pasir, ditemani debu, terik, dan kehausan. Dalam rombongan itu, terdapat 2 sahabat yang dikenal sangat berbeda sifatnya. Nuaiman bin Amr si humoris dan Suwaibid bin Harmalah, sahabat yang dikenal pendiam dan serius. Dalam perjalanan itu, Rasulullah menugaskan Suwaibid sebagai penjaga logistik dan makanan. Maka ia pun menjaga persediaan makanan dengan penuh amanah dan ketegasan. Setelah berjalan cukup lama, Nuaiman merasa lapar. Ia mendekati Suwaibid dan berkata, "Wahai Suwaibid, beri aku sedikit makanan." Suwaibid menjawab dengan wajah tegas, "Ini amanah dari Rasulullah, maka tidak ada makanan kecuali atas izin beliau." Nuaiman tersenyum tapi bukan senyum biasa. Itu senyum yang menandakan ide nakal sedang muncul di benaknya. "Baiklah kalau begitu, kamu jangan menyesal nanti." Nuaiman diam-diam mendekati sekelompok kafilah Arab Badui yang kebetulan sedang melewati rute yang sama. Ia berkata kepada mereka dengan nada sangat serius, "Tuan, aku punya seorang budak. Ia sangat cerdas, kuat, dan bisa dipercaya. Tapi ia sedikit keras kepala, kadang-kadang ia akan berkata bahwa dia bukan budak, tapi jangan dengarkan dia." Para Badui itu tertarik. "Berapa harganya?" 10 dirham saja. "Murah karena sedang kelelahan." Tanpa pikir panjang,
Mereka menyerahkan uang dan Nuaiman pun menunjuk Suwaibit yang sedang duduk di bawah pohon. Para badu itu pun mendekati Suwaibit, dan tiba-tiba Suwaibit ditangkap dan diikat, diseret menuju unta mereka. Suwaibit kebingungan dan berteriak, "Apa ini? Aku sahabat Rasulullah, aku bukan budak." Para Badui menjawab, "Ah, kamu memang pandai bicara. Nuaiman sudah bilang kamu suka begitu." Suwaibit terus berteriak. Para sahabat mulai curiga, dan akhirnya salah seorang dari mereka bergegas melapor kepada Rasulullah. Ketika kabar tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau langsung tertawa terbahak-bahak. Gigi geraham beliau sampai terlihat, begitu lepas tawa itu. Nabi berkata, "Itu pasti ulah Nuaiman," ujar beliau sambil memegang perutnya karena tertawa. Rasulullah kemudian menyuruh seseorang untuk menebus kembali Suwaibit, lalu memeluknya dan berkata, "Sabar wahai Suwaibit, sahabatmu itu memang luar biasa." Dan tak lama berselang Nuaiman datang. Rasulullah tidak memarahinya, justru beliau terus tertawa dan berkata, "Biarkan dia, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Ahmad. Nuaiman menghadiahkan unta untuk Rasulullah. Hari yang biasa di Madinah, panas matahari Madinah siang itu terasa menyengat. Para sahabat sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang berdagang di pasar, ada yang menggali parit, dan ada yang duduk di sekitar Masjid Nabawi menyimak sabda Nabi Muhammad. Di salah satu sudut kota, Nuaiman bin Amr berjalan melintasi pasar. Wajahnya seperti biasa, ceria, penuh senyum dan tatapan mata yang penuh ide cemerlang atau mungkin nakal. Tiba-tiba matanya tertuju pada seekor unta, yang gagah milik seorang pedagang asing. Unta itu tinggi, sehat, dan sangat layak dijadikan kendaraan atau hadiah. Gumam Nuaiman sambil mengelus janggutnya, andai Rasulullah memiliki unta seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman mendatangi sang pedagang. "Berapa harga unta ini?" "500 dirham, jawab si pedagang. "Baik. Ikuti aku. Aku ingin menghadiahkannya untuk seseorang yang sangat kucintai." Pedagang itu senang, menyangka Nuaiman pembeli yang serius. Ia pun menuntun untanya mengikuti Nuaiman yang berjalan penuh keyakinan. Mereka tiba di depan rumah Nabi. Nuaiman pun memanggil Nabi, "Ya Rasulullah, aku membawa hadiah untukmu." Rasulullah pun keluar, melihat seekor unta berdiri di depan rumahnya, lalu menatap Nuaiman dengan wajah yang heran. "Unta ini, untukku?" Nuaiman tersenyum lebar. "Betul, ya Rasulullah. Aku membelinya khusus untukmu, aku ingin engkau memilikinya." Rasulullah pun tersenyum senang, hati beliau yang lembut selalu menghargai hadiah, sekecil apapun yang diberikan padanya. Beliau pun menerima unta itu dengan gembira. Tapi belum sempat unta itu dibawa masuk, sang pedagang yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, "Wahai Muhammad, saya belum dibayar. 500 dirhamnya belum saya terima." Rasulullah menoleh ke Nuaiman, masih dengan senyum lembut. "Wahai Nuaiman, kau bilang ini hadiah. Tapi kau belum membayarnya?" Nuaiman tertawa kecil, menunduk malu, lalu berkata jujur, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memiliki unta ini. Tapi aku tidak punya uang. Aku tahu jika aku mengatakannya hadiah, engkau pasti akan menerimanya dan aku yakin engkau juga akan menebusnya." Rasulullah pun tertawa yang tulus hingga gigi gerahamnya terlihat. Beliau tidak marah. Beliau malah memanggil sahabat lain untuk mengambil uang dari Baitul Mal, lalu membayar harga unta itu. "Engkau memang Nuaiman," kata Rasulullah sambil tersenyum. "Dan aku mencintaimu karena itu." Kisah Nuaiman menghadiahkan unta tanpa bayar bukan soal kelucuan semata. Ia adalah simbol cinta sejati, seorang sahabat kepada Rasulullah, cinta yang tak menunggu kaya, cinta yang tak menunggu sempurna. Ia memberi bukan karena mampu, tapi karena hati tak bisa menahan rindu.
Dan Rasulullah membalasnya bukan hanya dengan tawa, tapi dengan kasih yang tulus. Masa tua Nuaiman sampai wafat. Hari-hari terasa sepi di Madinah. Hal itu terjadi sejak Rasulullah wafat. Masjid Nabawi tetap ramai, tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Para sahabat menunduk lebih dalam saat sholat, dan tangis lebih sering terdengar di tengah malam yang sunyi. Di tengah kesedihan itu, sosok tua berjalan perlahan di jalanan tanah Madinah. Sorbannya lusuh, janggutnya mulai memutih, namun senyumnya tetap sama, senyum penuh kehangatan dan cahaya iman. Dialah Nuaiman bin Amr al-Ansari, sahabat yang dulu membuat Rasulullah tertawa, kini berjalan mengingat hari-hari indah bersama beliau. Bagi Nuaiman, wafatnya Rasulullah bukan hanya kehilangan seorang nabi, tapi kehilangan bagian dari jiwanya. Ia sering duduk diam di tepi Masjid Nabawi, menatap ke arah rumah Nabi sambil berkata lirih, "Wahai Rasulullah, masih teringat tawa kita." Tapi kini hanya sepi yang menjawab. Para sahabat yang melihatnya tahu, tawa Nuaiman tak selebar dulu, tapi hatinya tetap lembut. Sesekali, ia masih melontarkan canda ringan untuk meringankan suasana, karena ia percaya, Rasulullah senang melihat kita tersenyum, bukan larut dalam duka. Di masa tuanya, Nuaiman menjadi orang yang dihormati oleh para tabiin dan generasi muda. Mereka sering datang menemuinya, meminta cerita tentang Rasulullah, dan Nuaiman selalu bercerita bukan hanya tentang jihad, tapi tentang tawa, keramahan, dan kasih sayang Nabi Muhammad. Rasulullah tidak pernah marah padaku, meski aku sering membuat ulah. Karena beliau tahu, aku melakukan itu karena cinta. Ia dikenal sebagai guru yang lembut, dan sering berkata, "Jangan bawa wajah masam saat membawa Islam. Agama ini terlalu indah untuk disampaikan dengan kemarahan." Hari-hari terakhir Nuaiman. Suatu malam, Nuaiman sakit. Tubuhnya mulai lemah, semua sahabat dan murid-muridnya berkumpul di sisinya. Tapi tak ada keluhan dari lisannya. Justru ia tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Andai Rasulullah ada di sini, beliau pasti akan berkata, 'Wahai Nuaiman, kau tetap membuatku tersenyum bahkan di saat ajal mendekat.'" Saat menjelang wafat, ia meminta agar dimandikan oleh sahabat-sahabat yang mencintai Rasul dan dimakamkan dekat para mujahid yang gugur di jalan Allah. Wafatnya Nuaiman. Nuaiman wafat di Madinah. Beberapa riwayat menyebutkan kemungkinan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, meski tidak disebutkan tahun tepatnya. Ia wafat dalam keadaan beriman, tenang, dan dicintai oleh banyak orang. Ketika berita wafatnya tersebar, banyak yang menangis bukan hanya karena kehilangan seorang sahabat Nabi, tapi karena kehilangan sumber cahaya dan keceriaan yang membumi. Warisan yang ditinggalkan. Nuaiman tidak meninggalkan banyak harta. Tapi ia meninggalkan kisah-kisah lucu yang dicatat para ulama hadis, dan dikenang hingga hari ini sebagai sahabat yang membuat Rasulullah tertawa. Dan yang lebih besar dari itu, ia meninggalkan contoh bahwa cinta kepada Rasul bisa diwujudkan bukan hanya dengan air mata tapi juga dengan senyuman, dengan ketulusan yang sederhana. Tawa yang dijanjikan surga. "Engkau membuatku tertawa, wahai Nuaiman, dan engkau mencintaiku karena Allah." Dan kini, Nuaiman telah pergi. Tapi tawa yang ia berikan, dan cinta yang ia titipkan, tetap hidup dalam hati kita. Di surga, mungkin Nuaiman sedang membuat para malaikat tersenyum. Dan mungkin Rasulullah menanti di sana, menyambut sahabat yang setia dengan tawa yang tak pernah padam. Demikianlah kisah sahabat yang penuh tawa, yakni kisah Nuaiman bin Amr, sang jenaka yang bisa membuat Rasulullah tertawa. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah.
Alhamdulillah.